Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pertemuan terakhir. Saya harap Anda selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu tantrum, kemudian pemarah, pemalu, dan penakut. Kita coba lihat gambar di sini. Ini gambar apa? Oke, benar. Itu adalah anak yang sedang merengek sambil dia sangat kesal. Kemudian kalau ini gambar apa? Ini kalau tadi anak cowok, kalau ini cewek, sama-sama menangis. Ya. Kalau kalian telusuri, kira-kira perilaku apa yang mencerminkan dari sifat tantrum tersebut? Oke, mari kita bahas. Kalau menurut Wikipedia, tantrum adalah ledakan emosi yang biasanya dikaitkan dengan anak-anak atau orang-orang dalam kesulitan emosional yang biasanya ditandai dengan sikap keras kepala, menangis, menjerit, berteriak, menjerit-jerit, pembangkangan, mengomel marah, resistensi terhadap upaya untuk menenangkan, dan dalam beberapa kasus ada terjadi kekerasan. Beberapa contoh perilaku tantrum, menjerit. Pernah enggak kalian ada anak didiknya, atau mungkin anaknya, atau juga tetangga atau saudaranya menjerit yang terlalu keras, menjerit, dan itu dilakukan tidak satu kali, dua kali, tetapi sering. Ketika anak tidak dapat memenuhi sesuai keinginannya, anak akan seperti itu. Itu bisa jadi anak itu adalah menderita atau mempunyai perilaku tantrum. Kemudian menendang. Menendang di sini bukan hanya menendang bola, apa saja yang ada di dekatnya pasti ditendang. Ada kipas angin ditendang, ada pintu ditendang, ada gelas ditendang, bahkan kadang pecah. Pokoknya benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian menggigit. Menggigit ini bisa jadi menggigit dirinya sendiri atau menggigit orang lain. Nah, yang bahaya ketika menggigit sampai melukai orang lain atau melukai dirinya sendiri. Itu yang sangat berbahaya. Karena apa? Di sisi kesehatan juga tidak baik. Kemudian melemparkan barang-barang. Barang-barang yang ada di sekitarnya, barang-barang yang ada di dekatnya dilempar. Ada piring dilempar, ada gelas dilempar, ada sendok dilempar, ada boneka dilempar, ada mainan dilempar. Itu adalah salah satu contoh perilaku tantrum. Memukul. Memukul ini bisa jadi memukul dirinya sendiri atau memukul orang lain. Atau juga bisa memukul meja, memukul benda-benda. Dia tidak peduli itu sakit apa enggak. Yang pasti dia meluapkan emosinya tersebut dengan cara memukul. Kemudian yang terakhir adalah menangis sambil goler-goler. Goler-goler itu bahasa apa, Bu? Saya kok nggak pernah dengar. Oke, jadi menangis keras dan kadang ini air matanya tidak ada. Cuma dia menangis keras dengan kakinya itu digoler-golerkan sampai diosek-osekkan ke lantai. Atau kalau dia pergi ke mall dan dia ingin membelikan sesuatu, ibunya atau orang tuanya tidak membelikan, dia seketika itu menangis dengan goler-goler. Dia tidak peduli malu, dia tidak peduli, yang penting apa yang diinginkannya harus terjadi. Itu adalah contoh perilaku tantrum. Kemudian apa penyebabnya? Kecewa. Kecewa karena ayo kita belajar mengaji. Atau mungkin ayo kita belajar membaca. Kalau sudah, nanti Bunda kasih es krim. Kalau sudah, nanti Bunda kasih mainan. Ternyata hal itu
tidak diberikan. Makanya jangan janji-janji palsu. Dan itu menyebabkan anak kecewa. Kalau satu kali mungkin anak masih toleransi. Tetapi kalau itu dilakukan berulang-ulang kali, numpuk. Istilahnya emosinya itu numpuk di dada sehingga meluap dan menjadikan tantrum. Kemudian bosan. Di rumah cuma sendirian. Temennya cuma, apalagi sekarang ya masa pandemi seperti ini, kita memang diharuskan di rumah dan sebisa mungkin tidak keluar. Kalau memang urusan sangat penting, bosan, pasti iya. Bagaimana sekreatif orang tua memberikan anak edukasi supaya di rumah itu tidak bosan. Ajaklah aktivitas yang dibuat ibunya, contoh umpama memasak. Ajak memasak, enggak apa-apa. Kadang, diajak memasak, kadang malah memasaknya enggak selesai-selesai, malah ada aja yang diperbuat. Ada yang ambil panci lah, ada yang ambil penggorengan lah. Nah, itu wajar. Tetapi di situ kan bisa juga membangun kedekatan, membangun bonding kepada anak. Enggak apa-apa. Ya, nanti kalau umpama wajannya ditata-tata, maksudnya diambil semua, kan bisa kita ajak juga untuk melatih anak membereskan. Ya. Kemudian lapar. Sudah waktunya makan, ibunya belum masak. Sudah waktunya makan, nggak ada makanan. Nah, itu yang bisa menyebabkan anak tantrum. Jadi, kalau bisa, kebutuhan nutrisi anak itu segera dipenuhi. Apalagi ketika anak sudah tidak minum susu. Biasanya itu laparnya semakin menjadi. Pengalaman ya, anak saya sudah nggak minum ASI atau nggak minum DOT itu 2,5 tahun. Sekarang dia umur 3 tahun sudah pakai gelas terus. Tetapi memang perbedaan dengan minum dengan gelas dengan minum DOT itu sangat berbeda. Kalau biasanya sehari kalau pakai DOT bisa sampai 12 botol. Tetapi kalau pakai gelas hanya sampai 2, 3, ya maksimal 3 gelas. Nah, itu yang menyebabkan anak lapar. Biasanya kalau dulu hanya minum pakai botol, makan 2 kali nasi, sayur, buah, ikan, itu cukup. Tetapi kalau ini nggak bisa 2 kali, 3 kali. Untung ya, anak saya sudah bisa ngomong. Lah, beda kalau umpama anak nyambung dengan keterbatasan bahasa. Beda kalau anak nggak bisa ngomong, dia nggak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, sehingga bisa menjadikan tantrum. Ya. Jadi, usahakan penuhi nutrisi anak. Kemudian lelah, capek. Ya, lelah, capek. Makanya penting untuk anak balita itu tidur siang. Bu, berapa jam waktunya? Beda-beda. Kalau bayi itu biasanya lebih lama. Tetapi kalau anak sudah 2 tahun ke atas, usahakan tidur siang minimal 1 jam. 1 jam minimal setengah jam sampai 2 jam lah. Kalau bisa kalau untuk amannya 1 jam sampai 2 jam. Nah, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana cara mencegahnya? Tegas dan konsisten. Jika dalam keluarga itu menerapkan umpama tidak boleh main HP pada hari Senin sampai Jumat, harus weekend aja, dan weekendnya itu berapa jam. Harus tegas dan konsisten. Kemudian konsisten dengan arti kalau anaknya tidak boleh main HP, bundanya juga jangan main HP terus. Bu, gimana Bu? Saya punya jualan online. Kalau nggak main HP, saya nggak punya penghasilan. Lah, usahakan kalau main HP ketika anaknya sudah tidur, atau mungkin diberi pengertian kepada anak. Saya yakin anak mengerti. Ketika
ketika saya pernah menerapkan seperti itu, ada suatu waktu saya harus pegang HP terus. Dan anak saya protes. Aku gak boleh main HP, Bunda kok main HP terus. Terus saya bilang, Nak, hari ini Bunda banyak pekerjaan. Lihat, Bunda lihat apa? Ini WhatsApp. Bunda lihat apa? Ini email. Bunda nggak lihat YouTube kan? Biasanya soalnya anak saya senang YouTube. Itu anak mengerti. Tetapi dengan kata arti anak itu harus diberi aktivitas. Aktivitas itu seperti apa? Boleh itu mewarnai, apa yang disukai dia. Boleh itu mainan, boleh itu apa namanya, main play-doh, terserah aktivitas yang disenangi anaknya. Jadi seperti itu. Tetapi jangan tiap hari juga main HP-nya. Ya. Nada yang ramah. Misalkan jangan membentak, bilang yang bagus. Ya. Selamat pagi. Ketika anak saya bangun tidur, saya selalu bilang, selamat pagi. Gimana tidurnya? Atau mungkin minta tolong dong, Bunda ambilkan minum. Anak langsung sigap akan mengambilkan. Beda kalau nada yang kencang, nada yang membentak, anak akan semakin takut dan anak tidak akan mau mengambilkannya. Nah, itu yang saya bahas tadi. Tidak janji-janji palsu. Jangan memberi iming-iming, jangan memberi imbalan. Ayo kalau adik pinter, nanti tak belikan ini, nanti tak belikan ini. Sehingga apa? Motivasi dia hanya untuk benda yang disukai. Nah, beri pengertian. Ketika umpama mengajak untuk apa? Mengaji. Ayo kita mengaji. Kalau mengaji, nanti temennya banyak. Bisa seperti itu aja. Ya, kalau mengaji nanti disayang bunda, disayang adik, bisa seperti itu. Tidak, ayo mengaji, nanti kalau sudah bisa mengaji tak belikan es krim, tak belikan mainan lah. Ternyata tidak dibelikan, anak akan merasa kecewa. Berilah pilihan. Jadi berilah dia kesempatan untuk memilih. Umpama contoh. Hari ini kita akan ke rumahnya nenek. Rania pakai baju apa? Nah, biarkan dia yang milih sendiri. Atau mungkin kamu pilih sepatu apa? Yang ini apa yang itu? Atau ini lemari sepatunya, silakan kamu pilih sendiri. Sepatu yang mana yang kamu suka. Berilah dia pilihan. Berilah kesempatan. Jangan, ayo nak pakai baju ini, sepatu ini. Nah, kadang seperti itu ya itu tadi bisa mencegah anak tantrum. Reward, dan reward ini juga tidak diberikan setiap hari. Bisa juga kalau umpama mengaji, kita beri. Nanti kalau naik jilid 2 atau naik sekarang masih pra, kalau naik Iqra 1 nanti dibelikan bunda es krim, itu boleh. Ya, tetapi tidak tiap hari, ada kalanya. Jadi memberi reward itu bagus, tetapi tidak tiap hari. Ya. Memberi pujian itu juga bagus, tetapi jangan sedikit-sedikit dipuji. Ya, nanti anak mentalnya juga bisa. Nah, ini menurut tirta.id. Tantrum pada anak, perilaku yang umum dialami anak-anak prasekolah dalam mengekspresikan emosi mereka secara agresif atau ekstrim. Yang harus dilakukan pada saat anak tantrum. Pertama, tetap tenang. Bu, susah tenang. Kalau kalian pengen tipsnya bisa tenang, pejamkan mata, selayaknya orang meditasi, bilang kalau mungkin dalam agama kami, dalam agama saya itu Islam, saya selalu tenang. Kadang itu kan anak, mohon maaf, mungkin apa ya, kayak
nyebelin atau gimana, atau seperti itu, umpama anak tantrum itu kita tetap tenang dan pejamkan mata. Kalau yang saya lakukan kadang-kadang itu pejamkan mata dan saya selalu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian abaikan anak dulu sampai lebih tenang. Kalau lama sekali, nah ini ada durasinya kan. Kalau 1 tahun 2 menit, kalau sudah tidak tenang, lah kita jangan memukul anak, tetapi kita akan peluk. Nah, jadi kita peluk, kita belai rambutnya. Kalau usia 2-3 tahun, anak-anak saya ini Rania, saya biarkan dulu kurang lebih 3 menit sampai 4 menit. Kalau nanti sudah masih nangis terus, masih marah-marah atau mungkin masih menendang-nendang, saya peluk dia dan saya belai rambutnya. Kemudian 5 menit usia 4 tahun ke atas. Jangan menyerah ya atau menyogok pada amukan anak dan jauhkan benda yang berbahaya. Ada piring jauhkan, ada gelas jauhkan, ada pisau jauhkan. Frekuensi, kalau biasanya frekuensi tantrum per minggu itu kalau anak umur 1 tahun 8 kali, kalau anak umur 2 tahun 9 kali, anak umur 3 tahun 6 kali, dan anak umur 4 tahun 5 kali. Nah, bagaimana mengatasi tantrum pada anak autis? Tetaplah tenang, jangan emosi, tetap bersikap bijak. Tantrum selesai baru bicara, jangan langsung ngomong. Umpama, Rania, kamu kok gitu sih? Enggak, jangan langsung menjudge anak tersebut. Ya, jadi tantrum selesai baru bicara. Tadi teriak-teriak boleh apa enggak? Kalau teriak, apa akibatnya? Ya, bisa kita bilang seperti itu. Kemudian jangan memukul. Peluklah anak dan alihkan perhatian anak. Langsung kita alihkan, bisa dengan mengajaknya jalan-jalan, membaca buku, mengobrol, dan berikan mainan kesukaan. Apa bedanya tantrum vs pemarah? Kalau menurut saya sih, kalau tantrum, kalau umpama seperti contoh saya, saya analogikan seperti mie setan, kalau kalian pernah makan mie setan. Kalau tantrum itu level 5, tapi kalau pemarah itu bisa level 1 sampai 3. Itu. Jadi pemarah itu ada di tantrum. Ya, marah. Tetapi kalau tantrum itu sudah level 5. Itu kalau saya analogikan, kalau kalian pasti pernah makan mie setan, saya yakin ya. Kalau tantrum itu level 5, kalau pemarah itu level 1 sampai 3. Gimana pedasnya? Nah, ini sekarang akan kita bahas dengan penakut dan pemalu. Tak jarang banyak anak yang penakut, pemalu, kemudian ketika ketika di kelas disuruh mimpin doa, dia nggak mau. Nah, ini adalah gambar-gambar anak penakut dan pemalu. Kemudian penakut, apa sih itu penakut? Penakut itu anak yang mudah takut. Lah apa penyebabnya dan bagaimana caranya biar si kecil tidak penakut, tidak menakut-nakuti pastinya. Biasanya siapa yang bilang gini, ayo, ono wewe gombel lo, ayo, ono genderuwo lo. Lah, jangan melakukan seperti itu. Jadi berusahalah tidak menakut-nakuti. Nah, kalau pertama, ya, kalau ini pengalaman ya, kalau saya, biasanya kalau siang, ya, Rania, kalau anak saya, itu kalau ke kamar mandi yang di belakang, bukan kamar mandi yang di kamar, itu berani dia untuk pipis sendiri. Tetapi kalau malam, ya, saya nggak tahu itu kenapa ya, apa semua anak seperti ini. Kalau malam, pasti dia akan memilih kamar mandi yang di kamar. Saya bilang, loh, kenapa? Enakan pipis di belakang loh. Enggak, enakan di sini. Tapi saya yakin,
Hati kecil saya tuh bilang, oh pasti anak ini takut. Tetapi saya coba, ayo ke belakang aja ketika malam, ayo ke belakang aja, dilihat bunda dari dapur ya, atau dilihat bunda dari ada kamar itu, kamarnya apa namanya, saya biasanya bilang kamar Hello Kitty karena desainnya seperti desainnya Hello Kitty. Ayo dilihat bunda dari kamar Hello Kitty, atau ayo dilihat bunda dari dapur. Nah seperti itu dia berani. Kemudian pertama saya bilang dilihat bunda dari kamar Hello Kitty karena jaraknya lebih dekat kamar Hello Kitty dengan kamar mandi yang belakang. Kemudian bulan selanjutnya dilihat bunda dari dapur ya. Terus bulan selanjutnya sekarang ini, ayo pintar, sudah kalau dia mau pipis di belakang aja, enak. Kalau di belakang itu kan itu loh bun, kalau kamar mandi tempat saya itu kalau yang di belakang itu ada bak mandinya, maksudnya ada apa ya, kalau orang dulu ngomongnya jeding, tapi kalau di kamar mandi kamar itu kan hanya toilet aja, kalau kalau cebok itu kan hanya pakai air keran, jadi mesti saya selalu apa-apa kalau mandi itu di belakang. Terus kalau sekarang sih dia sudah berani sendiri, ayo pintar, berani ya sendiri, langsung dia sudah itu sendiri. Nah, kemudian ajak sosialisasi. Kalau anak itu penakut, kita sering ajak sosialisasi. Umpama ada, kalau dulu ya sebelum adanya COVID ini, saya sering mengajak sosialisasi. Tetapi kalau sekarang memang sangat-sangat saya batasi ya. Karena kenapa? Dunia seperti ini keadaannya. Kalau ada pengajian, saya sering ajak sosialisasi. Kalau saya mungkin ke rumah tetangga, saya ajak. Tapi kalau sekarang ya kembali lagi kita beri pengertian. Kadang ketika biasanya saya tiap weekend itu mesti saya ajak, entah itu ke taman bermain, entah itu ke mall, entah itu ke restoran, atau mungkin ke rumah teman saya. Saya sering kalau sebelum COVID ini. Tetapi setelah adanya COVID ini memang saya hampir nggak pernah. Lah, si Rania selalu begini, Bunda aku itu kangen ke mall. Bunda ayo, kapan sih corona ini selesai? Corona itu nggak baik-baik. Ya kita beri pengertian aja. Ya sabar sayang, besok pasti, makanya kita tetap pakai masker kalau keluar, cuci tangan sering, biar coronanya cepat hilang. Nah, ajak sosialisasi di masa pandemi seperti ini, seringnya saya biasanya video call, ya, jadi sosialisasinya lewat media sosial. Pertama saya telepon adik ipar saya, atau mungkin saya telepon mertua saya telepon teman saya ajak. Saya bilang, itu loh, kakak Dwi, seperti itu. Ayo sapa. Nah, jadi libatkan anak. Ya, libatkan anak dalam sosialisasi. Ikut aktivitas orang tua. Kalau dulu, kalau yang saya sering ajak anak ke kampus Benowo, kalau mungkin ketika ngajar Minggu atau Sabtu, sering saya ajak. Tetapi kalau saya sekarang memang nggak pernah. Jadi sekarang ketika adanya pandemi ini aktivitas seperti apa? Ya ketika memasak saya libatkan, atau ketika menjemur pakaian saya libatkan. Mungkin kalau Mbak Vita sudah follow Instagram saya ya, ketika saya menjemur pakaian itu kan juga bisa melibatkan kognitifnya anak. Jadi contohnya hanger, atau kalau saya bilang hashtag, kan macam-macam hashtag saya warnanya macam-macam, dikelompokkan. Jadi mana itu kan bisa mempengaruhi kognitifnya juga. Merah, kelompokkan yang merah, kuning yang kuning, hijau yang hijau. Libatkan aktivitas orang tua. Jadi masa dia ikut,
jemur pakaian dia ikut, kadang nyikat kamar mandi juga dia ikut. Ayo dah, malah saya heran, ayo dah tak bantu. Gitu. Kemudian nyirami tanaman di depan dia juga ikut. Kemudian nyuci motor, nyuci mobil dia juga ikut. Jadi sekarang kalau masa-masa pandemi seperti ini, yang kalau saya bilang new normal itu masih belum ikhlas rasanya hati ini. Karena apa? Tiap hari penambahan kasus masih 1000-an. Jadi saya masih belum berani kemana-mana, belum berani ke restoran, belum berani ke mall yang sebelum COVID ini dengan bebas sedia, tapi ya begitu. Kemudian beri pujian, ya ketika anak, adik pinter ya tadi ikut pengajian sama Bunda Kak Rangga. Besok ikut lagi, saya selalu beri pujian seperti itu sebelum COVID. Nah, setelah COVID ini, pujian contoh saya, yuk tadi telepon-teleponan sama siapa? Ya kangen enggak sama Mbah nih, seperti itu. Iya kangen, oke. Bagus ya adik, berarti pinter karena kangen. Besok kalau sudah selesai coronanya kita ke rumahnya Bani ya, seperti itu. Bisa kita beri pujian. Hindari mengancam. Kalau nggak mau ngambilkan Bunda minum, wes nggak boleh nonton TV. Ya itu hindari mengancam. Janganlah melakukan seperti itu. Lebih baik kita ngomong, menyuruh anak umpama, ayo nak ambilkan Bunda minum di kulkas. Biasanya saya minta tolongnya seperti itu. Minta tolong dong, ambilkan selimut, seperti itu. Jangan, ayo ambilkan selimut, nggak mau mainanmu tak buang. Nah itu hindari mengancam. Bagaimana mengatasi anak pemalu? Bangun rasa percaya diri anak sejak kecil. Umpama kalau kalian masih tidur bareng, umpama yang sudah menikah, kalau saya biasanya rasa percaya dirinya gini. Ayo sebelum tidur kita baca doa dulu, adik yang memimpin. Atau ketika pergi, yuk baca doa, mau pergi dulu. Tuh, kita bangun rasa percaya diri anak. Tempatkan anak di tempat sosial seperti tadi restoran, kemudian mall, atau taman bermain. Tetapi kalau sekarang jangan dulu deh ya, apalagi anak itu kan ya rentan. Membangun empati biasanya ketika ada saudara sakit atau keluarga atau teman yang sakit saya ajak. Tapi sekarang malah saya itu anti banget empati. Tapi jujur ya, saya ngomong di sini. Biasanya ya saya sama anak saya setiap bulan itu paling enggak itu sekali ke rumah sakit atau puskesmas. Tetapi memang penyakit yang biasa sih. Ya naudzubillah ya kalau penyakit yang macam-macam. Kalau enggak radang, saya kan punya radang. Tiap bulan itu mesti kambuh. Tetapi entah kenapa ya, mulai COVID ini jadi ya ada positifnya juga. Mulai bulan Maret, April, saya terakhir ke puskesmas itu Februari. Maret, April, Mei, Juni ini saya nggak pernah ke puskesmas sama sekali. Atau ke rumah sakit untuk berobat itu nggak pernah sama sekali. Karena mungkin kita dulunya yang cuci tangan itu ya nggak jadi kebiasaan. Sekarang sangat, pokoknya keluar kemana-mana sesering mungkin cuci tangan dengan sabun. Kalau saya lebih milih, kalau di rumah lebih milih cuci tangan dengan sabun daripada hand sanitizer. Nah mungkin itu juga ya yang menimbulkan kalau dulu saya sering radang atau sering batuk atau pilek, mudah capek, dikit-dikit ke puskesmas. Tapi sekarang
ya ini 4 bulan, hampir 4 bulan ini saya nggak pernah ke puskesmas sama sekali ya. Saya sangat bersyukur sih, alhamdulillah. Tetapi ya itu tadi ada takutnya, nggak kayak dulu sebebas dulu. Interaksi dengan orang lain, seringlah makanya ketika kecil, Bu, mulai kapan anak diajak berinteraksi? Mulai bayi enggak masalah. Ketika umur 1 bulan kita ajak di sekitar rumah aja melihat-lihat. Kemudian kita ajak, makanya bayi itu kan kalau bisa setelah lahir dijemur, itu kan juga bisa juga berinteraksi dengan orang lain. Oh, ada yang tanya ketika kita menjemur anak, ada yang tanya. Itu kan juga membutuhkan interaksi dan mengunjungi sanak saudara. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa kalau kalian mahasiswa yang saya ajar ya, silakan kalian komennya di sini di YouTube ini ya, dan jangan lupa like dan subscribe ya, oke? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, salam sama keluarga, dijaga keluarganya baik-baik ya, supaya selalu sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.